lagi. Wah, ini yang kelas kecil pasti bingung nih. Kenapa kok yang muncul Kak Pilia ya? Kok bukan Kak Renata ya? Hari ini Kak Pilia mau berdua sama Kak Renata nih. Tapi Kak Renatanya kok belum datang ya? Mana dia ya? Jangan-jangan ketiduran dia. Kita panggil ya Kak Renata. Kak Renata. Kurang kenceng kali ya. Kak Renata. Kok gak muncul? Beneran ketiduran nih yang keras ya. Kak Renata. Halo Kak Pil. Halo, apa kabar? Luar biasa. Kenapa Kak Pil? Ketiduran ya. Tadi manggil-manggil ya? Ya iya sudah dari tadi jam 10 manggil-manggilnya. Oh iya, kurang kenceng Kak Pil. Kurang kenceng gimana? Orang adik-adik aja denger, ya kan? Denger kan? Oh gimana Kak Renata gak denger nih. Wah adik-adik sekarang lagi duduk mau dengerin firman Tuhan ya, mau siap-siap. Iya sudah dengerin siap firman pasti Tuhan. di situ semuanya. Seperti satu lagu ini Kak Fil yang Lagu menceritakan tentang dengar suara Tuhan, dengaran suara Tuhan. Iya kayak tadi Kak Pilia panggil Kak Renata dengar ya. Sekarang kita nyanyi ya, dengar. Dia panggil nama saya. Ya benar. Ayo. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita sudah dengar kalau Tuhan manggil kita, kita jawab apa? Ya. Nah adik-adik sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita masuk ke ibadah kita mau berdoa dulu. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena kita masih kuat, kita masih sehat sampai pagi hari ini. Ayo mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan Tuhan dan memuji nama Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau duduk tenang, kami mau dengar-dengaran dan kami mau jadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kak Renata, Iya Kak Pil. ini kan kita setiap hari di rumah terus ya. Sama papa, mama, koko, cece, adik. Kira-kira di rumah suka bertengkar nggak ya? Bertengkar boleh nggak Kak Pil? Gak boleh ya harusnya. Nggak boleh kan ada lagunya tuh Kak. Gimana itu lagunya Kak Pil? Kita nyanyi sama-sama ya. Hatiku diciptakan siapa? Tuhan. Ya kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan gerakan ya. Hatiku diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya.
suka berbohong, ku jadi suka melawan, ku jadi suka membenci. Oh sungguh-sungguh terlalu. Bagaimana hatiku dipulihkan Tuhan ketika Yesus menebusku. Ku undang Yesus untuk bertahta selamanya di dalam hatiku. Ku jadi suka berdamai, ku jadi suka mentaati, ku jadi suka mengasihi. Oh sungguh-sungguh bahagia hatiku diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya. Tetapi sayang, sungguh sayang saat iblis datang menggoda. Ku jadi suka berbohong, ku jadi suka melawan, ku jadi suka membenci. Oh sungguh-sungguh terlalu. Bagaimana hatiku dipulihkan Tuhan ketika Yesus menebusku. Ku undang Yesus untuk bertahta selamanya di dalam hatiku. Ku jadi suka berdamai, ku jadi suka mentaati, ku jadi suka mengasihi. Oh sungguh-sungguh bahagia, oh bahagia. Wah bahagia sekali ya. Iya, jadi kita harus rukun tos. Ah. Renata, kalian Ya. mau pergi dulu ya. Oke. Nanti kalian lanjutkan lagi. Sip, Bye-bye. bye-bye. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengar lagi tentang kekuasaan Tuhan dan kehebatan Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kekuasaan Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran prajurit tentara Mesir. Nah, kalau hari ini kita mau mendengarkan lagi kekuasaan Tuhan yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Sebelum itu, yuk mari kita berdoa dulu. Ikuti semuanya ya, kita berdoa masing-masing. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat, biarlah kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan posisi yang baik, dan dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ada satu sikap yang sangat disukai Tuhan Yesus kepada setiap kita. Ada yang tahu sikap apa ya yang disukai oleh Tuhan terhadap anak-anaknya? Ya, sikap taat. Sikap taat, anak yang taat sangat disukai oleh Tuhan. Seperti satu kisah hari ini, sikap taat bangsa Israel kepada perintah Tuhan terhadap mereka untuk mereka dapat memenangkan peperangan. Adik-adik, hari ini kita mau buka firman Tuhan kita dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Cerita hari ini itu tentang tembok Yeriko. Ada yang pernah dengar ceritanya? Atau belum pernah dengar ceritanya? Ayo, mari kita simak sama-sama ya. Nah, adik-adik, bangsa Israel dijanjikan kemenangan oleh Tuhan. Oleh Tuhan Allah, bangsa Israel dijanjikan kemenangan. Tapi sebelum mereka memperoleh kemenangan itu,
Mereka harus taat dulu. Mereka harus menuruti semua perintah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Apa saja perintahnya? Nah, adik-adik, bangsa Israel akan memasuki satu kota yang bernama kota Yeriko. Dan di kota itu memiliki tembok yang sangat tinggi dan sangat besar. Oleh karena itu, bangsa Israel tidak dapat masuk jika tembok itu ditutup semuanya, dikelilingi dengan tentara-tentara yang ada di Yeriko. Nah, karena itu Tuhan memberikan perintah kepada mereka untuk selama 6 hari kamu harus mengelilingi tembok itu sambil meniupkan sangkakala. Dan perintah yang kedua adalah, tetapi pada hari yang ketujuh kamu harus mengelilinginya sebanyak 7 kali sambil para imam meniupkan sangkakala. Dan lihatlah, aku akan memberikan kemenangan kepada kamu. Adik-adik, bangsa Israel sangat taat. Selama 7 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko sambil meniupkan sangkakala. Dan saat itu prajurit-prajurit Yeriko mengatakan bahwa mereka, apa yang mereka lakukan? Ngapain mereka mengelilingi tembok-tembok Yeriko ini? Mereka tidak akan dapat masuk ke kota Yeriko ini. Nah, tapi kuasa Tuhan berbeda adik-adik. Pada hari yang ketujuh, saat mereka mengelilingi 7 kali tembok Yeriko, dan pada saat itu Yosua sebagai pemimpin mereka mengatakan, bersoraklah dan tiuplah sangkakala, dan Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita dan akan memberikan kemenangan kepada kita semua pada hari ini. Dan adik-adik, mereka meniup sangkakala dengan sangat kencang dan sambil bersorak-sorak. Akhirnya robohlah tembok Yeriko itu. Dan mereka bisa masuk ke dalam kota Yeriko dan bisa menduduki kota Yeriko. Adik-adik, kuasa Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi. Kuasa Tuhan sanggup melakukan segala apapun. Dia sanggup mengalahkan segala kekuasaan yang ada di dunia ini. Dia sanggup, dia Allah yang hebat, dia Allah yang kuat. Adik-adik, saat ini kita nggak perlu ragu lagi. Saat adik-adik merasa khawatir, merasa kecewa, mari datang sama Tuhan. Tapi kalau kita mau berhasil, kalau kita mau menang, kita harus taat oleh perintah-perintah Tuhan. Terus di mana Lause kita dapat melihat perintah-perintah Tuhan itu? Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab semuanya terdapat perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita taat sama perintah Tuhan, di masa depan Tuhan akan memberikan kita keberhasilan. Dan kita juga mau belajar nih, kita mau belajar taat juga sama papa dan mama di rumah. Saat ini kita belajar di rumah, kita harus taat sama peraturan-peraturan yang diberikan oleh mama papa. Dan adik-adik, kita juga harus taat sama guru-guru di sekolah. Ketika guru memberikan kita tugas, walaupun dengan online, kita harus dengan senang hati untuk melakukan dan menyelesaikannya. Jangan bersungut-sungut. Dan kita harus tetap sukacita melakukan setiap peraturan. Ingat, anak yang taat akan berhasil di masa depan. Ingat juga taat sama perintah Tuhan. Seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 32a. Coba ayo kita bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 32a. Mazmur 119 ayat 32a. Bunyinya, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Ulangi lagi ya. Mazmur 119 ayat 32a. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu.
Adik-adik jangan lupa dihafal kembali ayat hafalannya. Kita saat ini sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau bernyanyi satu lagu. Percayalah dan patuhlah. Lagu ini akan mengajak kita semua untuk percaya dan patuh kepada Tuhan. Ayo kita nyanyikan bersama-sama semuanya. Bangkit berdiri dan bernyanyi bersama Kak Re ya. Oke? Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Sekali lagi. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Adik-adik, patuh dan percaya kepada Tuhan, pasti kita akan dikasihinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap anak-anak yang taat, Tuhan janjikan kemenangan. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar untuk taat kepada setiap perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan kami juga mau belajar taat kepada papa mama di rumah. Dan kami juga mau taat kepada guru-guru kami yang telah memberikan tugas kepada kami. Agar kami menjadi anak yang menang, anak yang berhasil di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, ada satu hal yang masih perlu kita ingat. Jangan lupa ya, kita mempunyai bejana untuk Tuhan. Bejana itu diisi dengan sukacita dan suatu hari kita akan bawa lagi bejana itu ketika kita boleh sekolah minggu bersama-sama kembali. Oke, sampai jumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.